Halo guys, balik lagi di konten Pitbox Tamiya. Menyambung konten kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita ngebahas soal break-in dinamo atau motor. Kali ini Pitbox pengen bahas gimana kalau kalian nggak punya mesin break-in atau nggak ngerti cara nge-break-in. Apakah mobil masih bisa lari kencang? Jawabannya bisa guys. Di sini Pitbox nge-share lagi gimana caranya kalian bisa lari kencang, mobil kalian bisa lari kencang tanpa break-in baterai, tanpa break-in mesin guys. Oke, jadi di sini Pitbox punya contact cleaner yang fast drying, standar, oil mesin atau oil roller, bebas merek apapun boleh, dan grease buat gear. Terus ada bermacam-macam gear, kombinasi gear, terus ada juga baterai guys. Oke, so jadi apabila kalian nggak bisa nge-break-in atau nggak punya mesin break-in, yang pertama kalian pasti bikin mobil sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jangan lupakan ground clearance yang pendek atau terlalu pendek. Itu akan menyebabkan mobil kalian terlalu banyak ngerem di slope atau lompatan. Itu yang membuat mobil kalian jadi nahan larinya. Pertama itu underguard atau jarak ground clearance jangan terlalu pendek. Di sini Pitbox bakal kasih lihat jarak mobil Pitbox itu cukup tinggi depan dan belakang. Karena kalau bikin mobil pendek itu gampang guys, tapi kalian begitu ketemu track yang membutuhkan ground clearance tinggi, nanti kalian bingung. Ya, di sini pendek banget, di sini tinggi banget jaraknya. Kalau untuk mendekin gampang banget, kalian tinggal tambahin rem. Oke, jadi pertama kalian pasti bikin mobilnya sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jangan lupa roller jangan sampai terhambat. Ini untuk kelas damper, set damper atau STO juga bisa. Jangan sampai terhambat. Seperti ini nih roller baru, jadi agak sedikit terhambat. Pemakaian lock nut sangat saya rekomendasikan atau Pitbox rekomendasikan, karena kalian bisa atur tingkat kekencangan dari roller kalian. Kalau kalian pakai baut biasa, tentunya kekencangannya ini nggak bisa diatur. Jadi kalian enakan pakai lock nut di atas, belakang juga, bagian bawah juga. Oke guys, gimana caranya supaya kalian bisa lari kencang? Pertama kita lihat mesin kalian dulu. Mesin pada umumnya kalau kalian copot dari box pasti udah ada grease di dalam. Cuma tingkat perputarannya itu pasti masih sedikit terhambat dikarenakan brush yang sama tiang angkurnya terlalu mepet dan belum ketemu jarak yang pas untuk ngalirin listrik. Jadi penggunaan standar atau contact cleaner ini membantu banget untuk ngelancarin putaran dinamo kalian. Jadi begitu kalian main, pasang baterai full, kalian semprot di lubangnya sambil di running, sambil dinyalain, kalian semprot, pasang, terus jalanin. Otomatis pasti akan lebih kencang daripada sebelum disemprot. Itu cara pertama guys. Cara kedua, jangan lupa gear kalian itu juga perlu dipelumas atau dilubrikasi. Ini guys, gear shaft pad WD nya jangan lupa dilubrikasi pakai yang ini guys. Jangan lupa juga bearing roda, mau pakai plastik atau mau pakai bearing roda yang di dalam sini guys.
Jangan lupa juga dilumasi. Pelumasan itu penting guys. Oke. Kalau udah, kalian tutup. Kayak gini aja udah siap main. Lari mobil kalian pasti lebih kencang daripada biasanya. Kalau udah lari lebih kencang, IC aman, lompatan juga aman. Kalian mau lari lebih kencang lagi, gampang banget caranya. Kalian pakai oil mesin atau oil break-in mesin. Kalian tetesin di roller. Mungkin kalian udah tetesin sebelumnya supaya roller kalian loncer. Cuma pemakaian di hari-hari sebelumnya pasti akan membuat kering, dia lama-lama kering guys. Jadi pas turun trek, kasih oil sedikit. Jangan lupa dilap bagian sisi sampingnya yang nempel sama trek. Kalian lap supaya nggak ngotorin trek juga. Dan rollernya tetap gigit ke trek guys. Jadi IC kalian tetap aman. Saran Pitbox, gunain oil di belakang dulu guys. Dua-duanya, atas bawah. Kalau IC kalian aman, kalian boleh lumurin oilnya di depan juga. Nah, itu membuat cornering kalian jauh lebih kencang atau speed kalian lebih kencang. Jangan lupa kalau pas melumuri roller bagian depan, cek IC apakah bisa stabil atau enggak. Kalau bisa stabil, cek juga angle depan kalian. Harusnya kalau angle kalian depan benar, IC nggak akan jadi masalah. Oke guys, itu tips dia. Penggunaan damper juga berpengaruh ke speed guys. Jadi penggunaan damper yang terlalu berat itu juga mempengaruhi lari mobil kalian. Oke, setelah kalian lumasi, pelumasan sudah semua, gear udah dilumasi, roller udah dilumasi, motor udah disemprot, baterai udah full, masih kurang kencang juga, satu-satunya jalan kalian ganti gear. Oke guys, kalian bisa pakai gear speed, kalian pakai yang kuning hijau dulu, perbandingannya lupa kalau nggak salah. Daripada salah udahlah ya, kita sebut ini aja, warna aja. Kalian ganti yang kuning hijau dulu, mau tambah kencang lagi ganti kuning biru. Oke, jangan lupa tambah bearing di gear supaya lebih loncer lagi, lebih kencang lagi guys. Oke guys, saran Pitbox, gunain gear speed atau gear super speed di akhir aja. Kalian coba tes dulu pakai coklat merah atau coklat hitam. Kalau lari kalian udah bagus, gear speed bisa jadi pilihan terakhir guys. Dikarenakan trek-trek di Jakarta atau Indonesia pasti rata-rata pendek dan banyak corner, jarang trek lurus. Jadi Pitbox tetap rekomendasikan coklat merah atau coklat hitam guys. Oke, segitu aja guys. Kalau gear kalian udah ganti, cek juga jangan lupa guys, penggunaan ban marun di depan juga menambah speed. Tapi Pitbox merekomendasikan belakang tetap pakai hard atau super hard hitam karena untuk menambah torsi atau traksi guys. Jadi kalau super hard semua depan belakang, itu tarikan awalnya pasti susah, tapi memang corneringnya bakal galak banget guys. Jadi kalau trek sekarang kebanyakan velo itu butuh traksi untuk naik ke atas. Itu penting banget ban yang butuh traksi guys. Oke, cuman itu preference racer masing-masing. Kalian bisa tes settingan begini atau super hard semua atau marun juga semua, itu tergantung selera masing-masing racer guys. Oke, terakhir yang nggak kalah penting, racer seringkali lupa ngebersihin ban. Padahal ban ini sangat-sangat penting. Awal traksi atau awalan mobil ini bisa meluncur di trek itu dari grip dari ban guys. Jadi jangan lupakan hal kecil tapi penting. Usahakan ban selalu bersih guys.
ban yang kotor atau banyak kotoran pasti traksinya jelek banget guys. Jadi pas dia narik di slope atau pas landing setelah slope, kalau bannya kotor itu pasti berantakan banget guys. Jadi usahakan ban selalu bersih setiap turun dari trek. Kalau Pitbox sendiri merekomendasikan contact cleaner ini yang fast drying untuk ngebersihin ban guys. Pitbox nggak pernah gunakan wash bensin, karena kalian tahu sendiri bensin ketemu karet bakalan gimana. Jadi kalau kalian mau ban kalian lebih awet, gunain contact cleaner aja, tapi yang fast drying, karena ini cepet kering dan minyaknya nggak ada. Kalian bisa lihat di ban Pitbox ini nggak ada minyak, nggak mengkilat-mengkilat. Bisa kita tes guys di sini. Nah itu guys, setelah disemprot dia bakalan langsung kering guys, ya, nggak bebekas sama sekali. Tuh ya, ini kita ratain aja, dia tidak berminyak dan bakalan langsung kering. Oke. Cuma kenapa banyak racer menggunakan wash bensin? Wash bensin ketemu karet, dia akan panas, tapi membuat grip di ban ini bakalan lengket banget di track guys. Jadi jujur, Pitbox, kalau kalian tanya mana lebih bagus wash bensin dengan contact cleaner, kalau untuk secara fungsi wash bensin jauh lebih baik guys, karena traksi dan tempelan di track, kalau kalian sering lihat orang main STB Plus, jatuhnya itu langsung plak langsung nempel di track guys. Itu karena pengaruh wash bensin. Begitu dia jatuh dari slope, ban langsung ngegrip di track. Jadi jarang banget yang membal guys, jadi langsung jatuh dan lari di track. Itulah fungsi wash bensin, dan wash bensin banget kepake banget di setiap race guys, karena bensin ketemu karet itu bakalan lengket banget. Oke guys, segitu aja tips dan trik yang Pitbox bisa kasih. Videonya pendek aja, nggak usah lama-lama. Jadi kesimpulannya, penggunaan break-in maupun baterai maupun dinamo penting, tapi penting sepenting itu belum tentu penting buat kalian juga. Jadi saran Pitbox, nikmatin aja permainan kalian, jangan terpengaruh dengan teknik khususnya nge-break-in ataupun main aja, jangan terpengaruh dengan teknik macam-macam. Usahakan main Tamiya itu dinikmati guys. Jadi dengan menikmati, kalian nanti akan bisa menemukan trik sendiri sesuai dengan gaya permainan kalian tanpa terpengaruh dengan gaya orang lain. Oke guys, segitu aja saran Pitbox. Semoga bermanfaat. Follow Instagram Pitbox, jangan lupa ada di sini. Konten kayak gini kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, kalian boleh like, di-share juga teman-teman kalian supaya konten ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke guys, segitu dulu video Pitbox Tamiya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung Pitbox hingga saat ini. Oke, sampai jumpa di konten Pitbox selanjutnya. Bye.